Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa hebat Indonesia? Selamat datang di video pembelajaran informatika kelas 9. Pada video ini, akan membahas tentang menggunakan media digital dengan bijak, dengan subbab validasi informasi di media digital. Jadi, persiapkan dirimu dan simak videonya sampai selesai serta jangan di-skip biar gak gagal paham. Ayo kita mulai. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan kita dalam memilah berita bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keterampilan wajib agar tidak terjebak dalam pusaran informasi palsu atau hoaks. Mengingat betapa cepatnya sebuah pesan menyebar di media digital, kita perlu menjadi detektif informasi yang kritis dengan melakukan langkah-langkah verifikasi yang tepat guna menjaga integritas data dan mencegah penyebaran konten yang menyesatkan. Dalam sesi kali ini, kita akan membedah strategi jitu untuk mengidentifikasi hoaks agar kalian bisa menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Validasi informasi di media digital. 1. Pentingnya validasi informasi di media digital. Validasi diperlukan untuk memverifikasi kebenaran dan integritas suatu informasi, agar tidak menyesatkan atau menjadi informasi palsu atau hoaks. Untuk mengetahui suatu informasi termasuk hoaks atau tidak, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Cara mengidentifikasi informasi bohong atau hoaks di media digital dapat melakukan langkah-langkah berikut. Perhatikan bagian di bawah ini. A. Periksa sumber informasi. Langkah pertama dalam verifikasi informasi adalah memeriksa sumbernya, apakah sumber tersebut kredibel dan bereputasi baik. Periksa, apakah terdapat afiliasi resmi, sertifikasi, atau reputasi yang baik di bidangnya. B. Perhatikan tata bahasa dan ejaan. Kesalahan tata bahasa dan ejaan sering menjadi tanda peringatan. Sumber yang kredibel biasanya memiliki standar penulisan yang tinggi. Meskipun kesalahan kecil dapat terjadi, kesalahan yang berlebihan, atau pola yang mengkhawatirkan, patut dipertanyakan. Selanjutnya, C. Cari bukti pendukung. Jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Cari sumber lain yang dapat menguatkan, atau membantah klaim yang dibuat. Bukti pendukung yang konsisten, meningkatkan kredibilitas informasi. D. Pertimbangkan motif. Coba identifikasi motif di balik penyebaran informasi. Apakah untuk menginformasikan, menghibur, atau meyakinkan? Memahami motif dapat memberi wawasan tentang potensi bias, atau agenda tersembunyi. Selanjutnya, E. Verifikasi dengan pakar. Jika memungkinkan, hubungi pakar di bidang terkait untuk memverifikasi informasi. Mereka dapat memberikan perspektif profesional, dan membantu mengkonfirmasi keabsahan informasi. F. Gunakan fact-checking tools. Nikmati kemudahan alat pemeriksa fakta seperti Google Fact Check Tools dan Snopes. Alat-alat ini menggunakan algoritma canggih untuk mengidentifikasi informasi yang salah dan mengungkap kebenaran. Di sini, upaya mengidentifikasi informasi palsu atau hoaks tidak hanya dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang telah disebutkan, tetapi juga dengan bergabung dalam komunitas atau forum yang fokus pada isu ini. Sebagai contoh di media sosial Facebook, terdapat beberapa wadah yang dapat diikuti, seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax, FAFHH, Indonesia Hoaxes Community, dan fanpage Indonesian Hoaxes. Dengan menjadi bagian dari komunitas tersebut, kita dapat bertukar informasi, mendapatkan panduan, dan berkolaborasi dalam upaya memerangi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Selanjutnya, jika menemukan informasi yang terindikasi sebagai informasi bohong atau fake news, atau hoaks, tindakan yang dapat dilakukan adalah melaporkannya melalui fitur yang disediakan oleh platform media digital tempat informasi tersebut beredar. Pada setiap media digital, terdapat fitur melaporkan informasi hoaks. Memanfaatkan fitur ini, kamu dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi penyebaran informasi palsu, dan menjaga lingkungan digital yang lebih sehat serta terpercaya. Selanjutnya, dalam validasi informasi di media digital, yang kedua adalah mengkaji kritis informasi media sosial. Salah satu teknologi yang semakin berkembang dan cukup populer saat ini adalah media sosial.
Media sosial menjadi sebuah media yang digunakan setiap orang untuk bersosialisasi atau mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya berbagai jaringan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp, telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Tentunya dalam mengkaji kritis informasi media sosial, kita dapat melakukan cek and recheck dari liputan lain. Informasi yang kredibel dan terpercaya dapat menyajikan klaimnya dengan fakta, seperti kutipan para ahli, atau referensi kajian ilmiah. Selidiki bukti pendukung yang diberikan dengan mencari nama para ahli dan memeriksa tautannya. Kredibilitas dari suatu berita atau informasi yang diterima harus dipastikan berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dengan melakukan cek validitas gambar. Guna memverifikasi keaslian gambar, dapat menggunakan alat pencarian gambar terbalik, seperti pencarian gambar Google dan pencarian visual Pinterest, untuk melihat apakah gambar tersebut hanya digunakan kembali untuk cerita yang direkayasa. Sedangkan, pada video YouTube, dapat menyalin hyperlink video ke YouTube.viewer dari Amnesty International yang mengekstrak thumbnail-nya, sehingga meletakkan gambar thumbnail tersebut ke dalam alat pencarian gambar untuk mendeteksi kesalahan informasi. Selanjutnya adalah mengembangkan pemikiran kritis. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses penggunaan jaringan internet, bahkan aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Critical thinking merupakan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Ketika mempraktikkan kemampuan ini, kamu dituntut untuk menganalisis sebuah topik atau permasalahan secara objektif. Perkembangan media sosial yang pesat dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Apabila untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Yang terpenting adalah validasi informasi memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa data yang kita terima memiliki akurasi yang tepat, menjaga keutuhan pesan, serta menghindarkan kita dari dampak negatif berita palsu atau hoaks. Kemampuan untuk menerapkan prinsip verifikasi ini secara konsisten dalam aktivitas media sosial sehari-hari merupakan indikator utama bahwa kalian telah menguasai konsep literasi digital secara menyeluruh dan mendalam. Semoga penjelasan materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kalian dalam beraktivitas di ruang digital. Terapkanlah langkah-langkah validasi ini sebagai wujud tanggung jawab kita dalam bermedia sosial. Akhir kata, terima kasih, selamat belajar, teruslah bersikap kritis, tetap semangat dalam belajar dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.